Halo, balik lagi di SB Project. Pada video kali ini Mamang SB pengen coba jelasin bagaimana caranya kita membuat project baru di dalam software Studio One. Software yang sedang Mamang gunakan di sini adalah Studio One versi 6.5 ya teman-teman ya. Biasanya perbedaan software itu ya cuma beda di GUI-nya aja. Jadi kalau misalkan kita pakai versi di bawah 6,5 cuma ada beberapa tampilan yang nggak ada aja. Cuman di sini Mamang coba jelaskan supaya teman-teman pengguna user Studio One versi 6 ke bawah itu masih bisa menggunakan fitur-fitur yang biasanya dipakai untuk recording ya. Langkah pertama ketika kita ingin melakukan proses recording, teman-teman harus membuat lembar kerja. Nah, di Studio One perintahnya itu teman-teman silakan klik yang nantinya di sini ada tulisan plus atau new. Di sini klik plus. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya template. Nah, template ini sebenarnya sudah disediakan oleh si Presonusnya. Teman-teman tinggal pilih template mana sih yang mau teman-teman gunakan. Cuman biasanya penggunaan template ini nantinya tidak akan sesuai dengan apa yang kita ingin kerjakan. Seperti input dan output yang akan kita gunakan nantinya antara hardware dan softwarenya. Makanya kalau misalkan Mamang pengen coba bikin project recording, biasanya Mamang pilih ke record and mix, atau kalau misalkan di versi sebelumnya itu pilih yang empathy song. Biasanya seperti itu. Ketika teman-teman sudah pilih ini, teman-teman nanti akan lihat di sini ada name. Name itu adalah penamaan project yang akan teman-teman gunakan atau kerjakan di sini. Di sini coba Mamang kasih nama tes rekaman mixer digital. Namanya bebas. Kemudian di sini untuk sampling rate pastikan teman-teman ngikutin dari settingan sebelumnya. Kita sebelumnya itu pakai di 48 kHz, maka kita pilih di 48 kHz. Lalu kita klik OK, kita akan masuk ke lembar kerja kosong. Nah, seperti ini adalah lembar kerja kosong. Jadi sebelum teman-teman melakukan proses recording, enaknya sih pakai lembar kerja kosong seperti ini ya. Tapi setiap orang memiliki kebutuhan dan kreativitas yang beda-beda. Kalau Mamang biasa pakai lembar kerja kosong ini lebih ke arah supaya data yang sedang Mamang kerjakan itu sesuai dengan apa yang ada gitu. Jadi kalau kita menggunakan template kan biasanya ada beberapa data yang nggak kepake dan kadang-kadang itu bisa kelihatannya nyampah karena numpuk terlalu banyak ya teman-teman ya. Makanya Mamang lebih suka pakai empathy project seperti atau empathy song seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan proses recording, kita harus mengatur input dan output. Fungsinya apa kita mengatur input dan output? Fungsinya adalah sebagai suara itu bisa masuk ke dalam DAW dan DAW itu bisa mengeluarkan suara ke speaker monitor. Kalau kita tidak mengatur hal itu, kemungkinan besar nantinya suara itu nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar. Jadi kita nggak bisa masukin suara atau nggak bisa merekam suara dan kita tidak bisa mendengar apa yang diproses komputer. Nah, langkahnya itu teman-teman tinggal masuk ke dalam song yang ada di pojok kiri atas, song, lalu teman-teman pilih ke yang namanya song setup. Setelah muncul pop-up seperti ini, teman-teman pilih ke audio I/O setup karena di sini ada general, meta information dan audio I/O setup. Nah, di sini ada tampilan input. Nah, kita fokus di input dulu. Untuk di input kita akan coba kasuskan karena memang sedang menggunakan mixer Presonus 32SC ya, Studio Live 32SC, maka input yang tersedia ini memang akan remove ya, karena tidak sesuai dengan apa yang sedang Mamang butuhkan. Kasusnya misalkan Mamang pengen coba bikin 32 channel input. Oke, kita bikin 32 channel input, mono atau stereo. Oke, kita bikin mono. Gitu kan, kita add mono, add, atau di sini ada add mono, add stereo. Di sini Mamang pilih di add aja. Lalu pilih di sini namanya untuk channel label, kita bikin channel mungkin biar gampang namanya. Kemudian untuk channel format di sini Mamang pilih mono. Kemudian count-nya ini teman-teman bisa pilih berdasarkan kebutuhan teman-teman. Kalau dalam kasusnya mungkin Mamang bikin 32, bebas ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini Mamang tulis 32 aja. Setelah itu diklik OK, maka dia akan otomatis membentuk input di sini. Yaps. Studio One langsung membuat input secara otomatis. Ya, seperti itu caranya ya. Kemudian, langkah berikutnya kita harus mengatur output. Apa fungsi dari output ini? Fungsi dari output ini adalah untuk mengeluarkan suara yang ada di DAW kita. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba dengerin suara yang sedang direkam, teman-teman harus mengatur dulu nih. Di sini ada tulisan main. Main ini biasanya umumnya secara default Studio One itu akan membuat namanya main atau output lah ya. Di sini kalau pakai Studio Live, umumnya itu ada di channel 37, 38. Jadi teman-teman bisa pindahin nih LR-nya kemana aja. Nah, kalau misalkan kita pakai Studio Live 32 ini, kita pilih ke 37 dan 38. Kemudian klik apply dan klik OK. Kenapa pilih ke channel 37 38? Karena kita akan menggunakan channel tap in yang ada di dalam mixer ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada channel tap in di mixernya.
Ini adalah channel yang nantinya akan mengeluarkan suara yang diproses dari DAW. Sebelum kita menggunakan channel ini, kita harus patching channel ini ke dalam mode atau input USB. Kenapa harus USB? Karena kita akan mendengar suara yang diproses dari komputer. Kalau kita tidak memilih input dia dari USB, maka kita tidak akan bisa mendengarkan suara yang diproses dari DAW ini. Kita pencet select di mixer, kemudian kita pencet USB di sini. Nanti logonya ini akan jadi USB ya teman-teman ya. Jangan sampai tap in ini adanya di analog ataupun di network ataupun di SD card, karena nanti suara yang di DAW ini tidak akan bisa keluar di channel tap in. Pencet select lalu pilih USB, maka dia akan bisa mengeluarkan suara yang diproses komputer. Ketika proses song setupnya udah selesai, kita bisa klik OK di sini. Nah sekarang input yang ada di mixer ini sudah bisa kita rekam ke dalam DAW. Sebagai gambaran, Mamang SB akan coba jelaskan secara jelas di bagian ini, karena bagian ini sangat penting menurut Mamang ya, supaya teman-teman nggak bingung nantinya. Nah, di Studio Live ini ada fader bank ya. Fader bank itu ada nomornya 1 sampai dengan seterusnya. Nah, kalau kita pakai 32SC itu dia fader banknya dibagi menjadi 3 layer. Dari layer 1 sampai 16 di sini. Kita next, ada 17 sampai 32, kita next lagi, ada efek return sampai talkback. Kalau kita pengen recording, biasanya kepake channel 1 di layer pertama sampai 16 sampai dengan channel 17 sampai 32. Nah, kita ini sudah mengaktifkan 32 channel. Input yang akan dibaca di dalam DAW itu adalah ini dia nomornya. Jadi nomor 1 sebagai channel 1, nomor 2 sebagai channel 2 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan Mamang SB sudah menghubungkan mikrofon ke dalam DAW ini, maka nantinya akan bisa terbaca ya teman-teman ya. Di sini ada mikrofon di channel 1. Di channel 1 ini Mamang tutup fadernya ya, karena hanya mengirim sinyal pre-fader ke dalam DAW. Kita masuk ke dalam DAW sekarang, lalu kita create new track. Caranya kita tekan plus di sini. Setelah teman-teman mau bikin apa ya, yang jelas di sini Mama akan mencoba membuat audio track mono. Di sini namanya tes vokal aja deh. Tes vokal, count-nya 1, count itu adalah jumlah track yang akan dibuat. Kemudian di sini pilih format, formatnya mono atau stereo. Di sini formatnya Mamang pilih mono karena hanya ingin merekam satu buah sumber input. Kemudian inputnya itu dari mana? Kita lihat di mixer. Kalau kita lihat di sini, suara Mamang itu ada di channel 1 ya, di fader bank nomor 1. Maka kita nanti pilih di DAW-nya di channel 1 ya. Channel 1 lalu klik OK. Sekarang kita bisa lihat nih, ketika kita aktifkan mode monitor, teman-teman akan lihat pergerakan metering dan suara Mamang jadi double. Ya kan? Karena suara Mamang ini sedang direkam menggunakan revelator ke OBS dan Studio One ini sedang terhubung Studio Live 32SC. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan proses rekaman. Jadi kalau kita lihat ke input, di sini ada input di pojok kiri bawah namanya show input. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa channel 1 ini sudah aktif alias sudah terhubung dengan mikrofon yang sedang Mamang gunakan sekarang. Dan berikutnya, jadi ketika misalkan teman-teman menghubungkan channel 1 sampai 8 itu drum, nanti teman-teman tinggal bikin track di sini namanya drum, channel 1 sampai 8 dan seterusnya, lalu pilih channel inputnya. Nanti channel 1 ini drum, channel 2 ini apa gitu, seterah ya, bebas ya. Jadi untuk pembuatan track pastikan nantinya teman-teman harus memilih ya input yang akan digunakan. Lagi-lagi biar nggak lupa, ketik plus di sini atau klik plus lalu pilih misalkan di sini misalkan mau bikin kick gitu ya. Kick inputnya dari mana kick nih? Oh, inputnya dari channel 4 misalkan. Ya udah nanti tinggal pilih di channel 4. Kalau misalkan dari channel 1 ya udah channel 1. Seperti itu. Di sini Mamang contohin vokal. Lalu pilih ke channel input 1. Ya, formatnya mono channel input 1. Klik OK. Sekarang kita akan coba rekam suara Mamang ke dalam DAW. Sekarang kita coba rekam. Pastikan record mode-nya ini aktif, karena kalau misalkan record mode-nya itu tidak aktif, teman-teman nggak bisa melakukan proses recording ya, atau merekam suara yang sedang aktif ya kan. Di sini record mode-nya aktif, kemudian kita coba rekam. Tes 1-2, tes mic, tes recording, cek 1-2. Oke, sekarang kita coba play nih suara yang sudah direkam tadi. Tes 1-2, tes mic, tes recording, cek 1-2.
Nah, itu adalah suara mentah yang belum diproses apa-apa ya teman-teman ya. Di Studio One ini teman-teman nantinya juga bisa mengontrol ya dari gain input. Jadi kalau misalkan teman-teman males menyentuh preamp dari mixernya, teman-teman bisa mengontrol preampnya itu dari sini beserta fade channelnya. Sebagai contoh, Mamang akan coba matikan audio yang sedang Mamang proses di Revelator ini. Cek 1 2. Nah, sekarang kita lagi pakai audio dari DAW ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba gunakan DSP yang ada di dalam mixer ini ke DAW. Jadinya kalau misalkan teman-teman pakai Studio Live itu enaknya teman-teman akan dapat DSP. DSP ini nantinya tidak akan memakan kerja komputer karena dia akan menggunakan prosesor internal dari mixer. Cara mengaktifkannya teman-teman tinggal klik ini, apply DSP to input sinyal. Lalu kita coba salah satu DSP-nya. Di sini misalkan kita pakai kompresor. Cek 1 2 3 cek. Nah, makanya suaranya makin kencang kan ya teman-teman. Teman-teman bisa dengar ketika Mamang melakukan perubahan parameter ini akan langsung kerasa ya kan, makin kencang seperti itu. Kalau misalkan pakai equalizer, di sini coba Mamang gedein dulu ya biar kedengarannya. Kita pakai equalizer, kita tambahin low frekuensinya, tes 1 2 3 tes ya, kita tambahin di sini. Nah, ini langsung nge-impact ke suaranya. Jadi kita sedang melakukan proses perubahan prosesor ataupun audio processor yang digunakan dari mixer ke DAW. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya yang bisa Mamang menjelaskan mengenai proses pembuatan audio routing di software Studio One supaya bisa menghubungkan antara mixer ke softwarenya biar teman-teman nggak bingung ya. Karena kalau misalkan teman-teman tidak melakukan proses audio routing tadi, kemungkinan besar suara yang teman-teman ingin rekam dari mixer ke software itu tidak akan bisa terekam atau tidak akan bisa terjadi karena sumber suaranya itu belum didaftarkan ke proses Studio One-nya. Nah, gampangnya seperti itu. Mungkin sampai sini aja videonya. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman tinggal komen aja di kolom komentar atau teman-teman bisa kontak person yang tersedia di dalam video ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di episode yang berikutnya. Mamang SB, ciao.